Ya, selamat sore Mbak Maya. Selamat Selamat sore Mas Ade. sore. Terima kasih presentasinya tadi Mas Ade, banyak mengcover wilayah transkreasi di ini ya, di prakteknya ya, praktek di dunia usaha. Sangat menarik sana. Kalau di bidang sastra, transkreasi itu juga sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari sastra karena ketika kita menerjemahkan sastra, banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya juga membutuhkan di satu sisi pemahaman akan sumber, terus kedua pemahaman akan cara menyampaikan gagasan itu atau menyampaikan makna itu, dan ketiga adalah dengan pemahaman tentang pembaca sendiri, kultur pembaca itu seperti apa, sehingga ketika tahu tiga hal ini, maka penerjemah bisa memiliki kebebasan relatif untuk menerjemahkan. Dan kalau boleh Mbak Maya, saya mau berikan gambaran sekilas mungkin tentang transkreasi itu di bidang sastra dan di akademia lah. Jadi Baik, bagaimana perkembangan teorinya dan seperti apa pemahaman baik. tentang Silakan, Pak. transkreasi. Oke, makasih Mbak. Ya. Baik, di sini saya ingin mengunjungi lagi satu esai lama dari Viviana Gabalo. Esai ini ditulis 2012. Kalau untuk bidang-bidang teknokimia pangan atau sejenisnya itu ini sudah kuno ya, tahun 2012. Tapi kalau di bidang bahasa, sastra atau humaniora secara umum gitu, ini masih baru kemarin gitu ya, belum 10 tahun. Nah, di esainya Gabalo ini saya menemukan banyak hal yang perlu kita ketahui secara mendasar tentang transkreasi itu seperti apa. Dan di sini dia mengawali penelitiannya atau tulisannya itu dengan kesadaran bahwa transkreasi itu satu hal yang sangat sulit didefinisikan, seringkali dikacaukan dengan adaptasi dan penerjemahan, dan masing-masing bidang itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang transkreasi. Bidang akademik dan bidang penerjemahan praktis dan bidang industri, masing-masing ini punya gagasan yang berbeda. Maka Gabalo mencoba merunut kembali transkreasi itu asalnya dari mana, terus perkembangannya bagaimana, dan sekarang bagaimana kita mendefinisikan transkreasi itu sehingga dia jadi satu binatang yang berbeda gitu, satu spesies yang berbeda, tidak lagi sama dengan adaptasi atau penerjemahan secara umum. Nah, dari situlah esai ini muncul, dan saya ingin kunjungi sedikit saja esainya, terus nanti saya lanjutkan dengan transkreasi di bidang sastra. Baik. Oke. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi ada 3 wilayah yang dikunjungi lagi oleh Gabalo itu untuk mendefinisikan transkreasi. Pertama, bidang akademis. Di bidang akademis ini, transkreasi itu sudah muncul dalam perbincangan sejak tahun 60-an. Itu karena seorang penerjemah India yang juga akademisi menerjemahkan Mahabharata, epiknya orang India, yang dari salah satunya itu muncul kitabnya agama Hindu, ke publik Barat yang kulturnya benar-benar berbeda. Sehingga si penerjemah ini harus melakukan banyak, harus menggunakan kebebasannya dalam memaknai teks dan menyampaikannya ke publik lain. Dia menyebut ini transcreation, namanya ini pilal. Dan dari terjemahan ini mulai muncul diskusi tentang itu di akademia. Tapi belakangan ada semacam ada semacam tanda tanya. Kalau transcreation itu membutuhkan yang namanya kebebasan dalam menerjemahkan, menyesuaikan dengan kultur, apa itu bukannya sama dengan penerjemahan secara umum? Soalnya penerjemahan itu bagaimanapun tidak mungkin kan hanya word per word, word by word. Jadi dalam menerjemahkan kita juga butuh memaknai dan menyesuaikan dengan bahasa sasaran. Nah, jadi situlah di akhir-akhir perdebatan tentang transkreasi dalam bidang sastra itu ada semacam keengganan melanjutkan karena transkreasi dan penerjemahan sastra itu sebenarnya ya tidak terlalu berbeda, prinsip-prinsipnya sama gitu. Terus dari keengganannya akademisi ini muncul kemudian para penerjemah-penerjemah yang juga mendefinisikan apa itu
transkreasi. Dan kalau dalam prakteknya transkreasi ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Ade Indarta, sangat erat kaitannya dengan dunia usaha atau marketing. Sales copy atau copywriting itu bagian, transkreasi itu bagian dari bisnis besar itu. Dan memang di antara para penerjemah disebutkan juga bahwa asalnya memang prinsip-prinsipnya dari penerjemahan sastra, tapi saat ini transkreasi itu bisa dibilang hanya untuk penerjemahan di bidang pemasaran. Dan bahkan sampai satu titik tertentu antara copywriting dan transcreation itu seperti sangat mirip. Mungkin tadi Mas Ade Indarta sudah menunjukkan seperti apa perbedaannya, tapi ya itu tadi tidak ada ukuran yang pasti di sana dan sangat bisa dibilang bordering on copywriting transkreasi ini. Itu dari bidang penerjemahan dari praktisi yang dipahami ini. Dan terakhir di bidang industri, nah benar-benar terakhir ini oleh industri atau language service providers, transcreation ini dianggap sebagai ini khusus untuk marketing copies and it is we do this when we come across text that we cannot translate easily into another language. Jadi kalau benar-benar sulit kita menerjemahkan secara literal atau secara relatif bebas, maka transkreasi itulah jawabannya dan disitulah dan hasil-hasil kerja transkreasi ini yang ngedit bukan lagi penerjemah senior atau editor senior, tapi copy editor, editor untuk copy atau naskah-naskah yang dipakai untuk periklanan atau untuk pemasaran begitu. Jadi ada seperti ini perbedaan pemahaman transkreasi itu di bidang di 3 dunia ini ya, 3 multiverse ini. Nah, terus si Gabalo melihat lebih jauh dan mencoba membandingkannya dengan teori yang disampaikan oleh Newmark yang terkenal itu ya. Kalau dari Newmark kan ada di sini satu V ini ya, huruf V mulai dari word for word, literal, faithful, translation, semantic. Pasti kawan-kawan sudah akrab sekali dengan ini. Dan di ujung sendiri paling atas ada adaptation. Ya. Dan adaptation ini sendiri satu-satunya di sini yang tidak punya embel-embel translation. Makanya orang jadi bertanya-tanya, adaptation ini translation apa binatang yang berbeda lagi gitu. Dan dari situlah akhirnya muncul juga satu argumen dari Gabalo bahwa sebenarnya kalau antara penerjemahan dan adaptasi saja garisnya begitu tipis sampai sangat sulit didefinisikan, apalagi dengan transkreasi gitu loh. Berarti harus ada cara yang lain untuk memaknai ya antara transkreasi dan adaptasi atau penerjemahan ini. Meskipun sama-sama menggunakan kebebasannya ya, kebebasan menyampaikan. Nah, yang ditawarkan oleh Gabalo ini adalah bahwa transkreasi itu spesifik atau khusus atau berbeda karena ada elemen linguistic productivity, ada elemen ketersampaian pesan atau makna semantik itu ke bahasa atau budaya sasaran dengan struktur yang apapun bentuknya. Struktur boleh beda, yang penting tetap sama. Jadi disitulah satu keunikan dari transkreasi ini. Adanya kesepahaman, kesadaran bahwa makna yang ingin kita sampaikan, dampak yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita raih, itu tercapai. Itu semua kita dapatkan. Meskipun kita harus bahasa agamanya menghalalkan segala macam cara gitu ya. Menghalalkan segala macam cara linguistik gitu loh. Jadi apapun caranya dengan seperti tadi Mas Ade Indarta menunjukkan bahwa teks yang awalnya XYZ itu bisa XYZ, XYZ, XYZ seperti itu ya. Bentuknya benar-benar berbeda, strukturnya berbeda, dan tapi kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi secara umum seperti itu.
ini satu gambaran yang saya pikir sudah dijelaskan dengan sangat jernih sama Mas Ade tadi. Jadi itu ada linguistic productivity ini yang menjadi ciri khas dari transkreasi. Adanya kesepahaman bahwa makna, pesan, tujuan bisa tersampaikan, tercapai, tetapi melalui berbagai macam struktur atau cara linguistik. Dan biasanya ini dipakai untuk seperti yang disepakati untuk mencari solusi untuk hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada matriksnya Gabalo di sini yang saya pikir bisa kawan-kawan lihat lebih lanjut nanti. Jadi di sebelah kiri ini sumber, budaya sumber atau bahasa sumber. Kalau budaya sumber di atas ini, kalau bahasa sumber di sebelah kiri bawah. Di matriks sebelah kanannya ada sasarannya, budaya sasaran atau budaya sumber. Nah, kalau kita membuat sesuatu dari bahasa sumber, itu kalau kita lebih berfokus ke bahasa sumber, maka yang kita lakukan adalah phonological translation, word by word translation, atau literal translation, sampai semantic translation. Nah, tapi kalau kita lebih fokus ke arah bahasa sasaran, nah itu yang muncul adalah hal-hal ini. Penerjemahan yang komunikatif, itu yang paling ringan ya, yang paling ringan di antara yang fokus ke bahasa sasaran, sampai adaptasi. Nah, di sini dalam matriksnya Gabalo ini, transcreation itu masih di bawahnya adaptasi, meskipun tadi disampaikan Gabalo tidak ada batasan yang jelas antara ini, garisnya sangat tipis atau bahkan mungkin saling overlapping ya, seperti disampaikan Mas Ade tadi. Baik, kalau tidak ada sumbernya sama sekali, kalau hanya fokus ke budayanya, kita ketemu sama copywriting atau copy adaptation sampai code drafting. Code drafting ini biasanya ada 2 orang drafter yang mengerjakan. Satu drafter yang lebih paham ke bahasa budaya sumbernya, satu drafter atau penulis yang lebih paham ke budaya sasarannya. Jadi kalau tidak terlalu memfokuskan pada bahasa, ya ini yang kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan ini satu rangkuman dari semua ini? Rangkumannya adalah yang membuat transcription itu berbeda adalah productivity-nya tadi, ketersampaian pesan, dengan menggunakan berbagai macam struktur atau cara atau kebebasan menerjemahkan. Dan kedua ada solusi untuk hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Dan ketiga ini satu potongan kalimat yang saya ambil langsung dari Gabalo. Transcreation is not only about creating new words, but imagining a new world. Benar-benar menghasilkan sebuah dunia yang membayangkan sebuah dunia yang berbeda lagi, bukan hal yang bahasa itu tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi cantolan yang menggandoli kita, itu bahasa Indonesia yang baik ya, menggandoli kita. Baik, terus bagaimana terus kalau di bidang sastra? Nah, di bidang sastra karena tadi sudah disebutkan sejak dulu memang ada. Ya, saat ini pun transcreation berjalan dengan wajar di bidang sastra dan banyak pelakunya di bidang sastra tidak menyadari yang mereka lakukan itu transcreation secara teknis ya. Bagi yang melakukannya, mereka seringkali menyebutnya kalau nggak penerjemahan ya adaptasi begitu. Dan transkreasi ini sampai saat ini di bidang sastra lebih pada satu terma yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak disadari keberadaannya, dan tidak masalah juga sih ya sebenarnya. Oke, bentuknya seperti apa? Kalau saat ini di buku terakhir yang saya temukan itu ada satu kajian khusus tentang transcreation di bidang sastra anak. Terus prakteknya sendiri ada di picture books. Picture books, buku anak-anak yang banyak teksnya daripada banyak gambarnya daripada teksnya, ya itu kan penerjemahannya tidak bisa dilakukan dengan penerjemahan biasa, perlu dilakukan dengan transcreation karena
picture books ini kan buku yang dibuat untuk anak, tapi sebenarnya harus dibaca oleh orang tua. Jadi buku ini kan dikonsumsinya dengan orang tua didampingi, anak didampingi orang tua ya. Bukan orang tua didampingi HP, tapi anak didampingi orang tua membaca ini, yang baca orang tuanya. Nah, karena untuk dibacakan, maka ketika kita menerjemahkan itu ya harus kita bayangkan buku ini sebagai sebuah karya oral yang kalau dibacakan enak, orang tuanya nggak harus menahan nafas panjang sampai kemudian kolaps karena terlalu panjang kalimatnya dan tidak ada titik koma begitu. Jadi ya yang dibutuhkan adalah transcreation di situ. Dan penerjemahan lagu. Penerjemahan lagu ini sesuatu yang sebenarnya terus terjadi, tapi tidak sangat populer. Yang saya maksudkan dari penerjemahan lagu ini ya mulai dari menerjemahkan lagunya orang asing menjadi lagu Indonesia seperti yang banyak dilakukan Ahmad Dhani. Mungkin kalau ingat ya, Cintaku Tertinggal di Malaysia itu kan dari lagu musisi Belanda yang diterjemahkan maknanya kira-kira begitu, tapi detailnya diubah menjadi Malaysia gitu ya. Atau nanti saya tunjukkan contohnya. Dan yang juga banyak itu lagu-lagu untuk soundtracknya anime. Ya, di anime film itu, Cina zaman dulu gitu ya. Ya, itu banyak menggunakan transcreation. Ya. Kalau untuk karya anak ya, sastra anak ini ada karya yang sudah banyak diterjemahkan, tapi dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu ya. Dalam dari bahasa Jerman yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa lain-lain. Nah ini saya contohkan Struwwel Peter ke dalam bahasa Inggris. Jadi karya ini awalnya dari abad ke-19. Seperti ini bahasa Jermannya, silahkan dibaca, saya tidak paham juga. Tapi ketika pertama kali diterjemahkan tidak diketahui penerjemahnya, yang kita dapatkan adalah seperti ini. Just look at him, there he stands with his nasty hair and hands. See, his nails are never cut, and so on and so forth. Nah, ceritanya Struwwel Peter ini kan tentang satu anak yang rambutnya panjang dan seperti kesetrum gitu, dan kukunya panjang seperti ini. Di gambar sebelumnya itu saya berikan. Ini gambarnya Struwwel Peter. Rambutnya panjang kayak kesetrum, kukunya panjang, nggak pernah dipotong, dan ini jadi semacam contoh gitu loh. Contoh kalau anak itu tidak patuh sama orang tua, akhirnya kayak gini lah, tidak baik sama sekali penampilannya menurut orang tuanya begitu. Nah, karya ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada beberapa ternyata sejak dulu tidak pernah diterjemahkan secara langsung word for word, tapi selalu diterjemahkan dengan dipandu oleh naskah aslinya, tapi menjadi karya yang berbeda. Karena tujuannya juga untuk dibaca juga. Dibacakan orang tua ke anak sebagai pitutur gitu ya. Untuk menakut-nakuti anak ya. Kalau kamu nggak pernah potong kuku, kamu jadi kayak Struwwel Peter. Dan selanjutnya begitu. Nah, ini di terjemahan yang kedua berbeda sekali. Phew, naughty, wild, and slovenly Peter. Di sini disebutkan namanya. Kalau sebelumnya namanya nggak disebutkan, di sini disebutkan. I fear he never will be neater. Rimanya bagus ya. For many, many weeks, no water has been near his cheeks. Dan seterusnya seperti itu. Ada dua penerjemahan yang berbeda. Bahkan pada dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun. Dan yang ketiga, penerjemahannya lebih berbeda lagi dan lebih lucu di sini karena memang penulisnya sendiri, yang menerjemahkan ini penulis ya, Mark Twain kita semua tahu, dan dia menggunakan ke-Mark Twain-annya itu untuk dimasukkan ke dalam penerjemahan Struwwel Peter ini, dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang berbeda seperti ini. Ini saya contohkan saja, nanti bisa dilihat kawan-kawan lebih detail ya. Terus kalau di kita ini lagu ini pasti kawan-kawan tahu, paham ya lagunya? Saya juga tidak paham. Ya ini versi aslinya, this sort of thing is good. I wish I could do it. That sort of dream, this sort of dream, I have many of them, but all of them, and so on. Bambu Doraemon terakhir. Nah, dalam bahasa Indonesia yang kita dapatkan adalah begini.
Ini satu karya transkreasi yang nyaris semua anak Indonesia yang mungkin lahirnya antara tahun 80 sampai 90 ya, akrab gitu ya. Dan kita dapatkan di sini benar-benar bentuk yang berbeda. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Maknanya yang ingin disampaikan ya sama saja, anak yang punya banyak keinginan, tapi disampaikan dengan cara yang benar-benar berbeda. Yang aku ingin begini, aku ingin begitu kan rasanya sangat Indonesia sekali dengan kata-kata yang Indonesia dan menunjukkan rewelnya seorang anak lah bisa dibilang. Ini satu contoh saja di bidang sastra. Dan di sini kalau saya berbicara tentang sastra itu sastra secara luas yang mencakup karya-karya yang sebenarnya dibuat bukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, lebih untuk hiburan atau lebih untuk penikmatan atau untuk imajinasi begitu ya. Jadi bisa novel, bisa puisi, bisa lirik lagu, bisa film dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang juga sangat populer di tahun 80-an sayangnya ya. Ini lagunya Johnny Cash yang diterjemahkan oleh Remy Silado diadaptasi ya, ditranskreasi sorry. Kalau orang umum menyebutnya adaptasi, tapi sekarang kita bicara di konteks transkreasi, ya sebenarnya lagu ini ditranskreasi oleh Remy Silado. Dan selanjutnya ditranskreasi oleh Doel Sumbang. Diadaptasi sedikit oleh Doel Sumbang. Di lagunya Johnny Cash ini yang saya bicarakan adalah lagu berjudul A Boy Named Sue, seorang bocah bernama Sue. Kan nggak umum ya, soalnya Sue itu kan nama perempuan. Nah, akhirnya si bocah ini sering dibully kawan-kawannya dan akhirnya sering berkelahi, masuk penjara dan akhirnya ya pada intinya ketahuan dia mangkel sama bapaknya dan mencari bapaknya. Ketika ketemu, kenapa kamu kasih aku nama Sue? Bapaknya bilang, aku dulu tidak akan tinggal sama ibumu nak. Aku mau pergi waktu itu. Jadi tak kasih kamu nama Sue biar orang-orang bully kamu dan kamu latihan jadi seperti itu. Nah, di Indonesia kita ketemu sama lagunya Remy Silado yang judulnya anak laki bernama Kartini. Isinya ya sama persis, musiknya ya folk kayak Johnny Cash begitu dengan nada yang cukup monoton dan banyak masalahnya juga sama semua, mulai dari anak namanya perempuan terus dibully kawannya menjadi brutal dan akhirnya jadi jagoan. Dan itu semua karena nama yang dikasih bapaknya itu tadi. Sama Doel Sumbang diganti namanya jadi Martini. Entah karena apa, saya sendiri belum sempat mewawancarai Doel Sumbang. Tapi intinya lagunya sama gitu. Nah, ini kalau dari lagu ya, lirik lagu. Untuk saat ini, menurut elit Asia ya, tahun kemarin tuh mereka katakan bahwa tahun 2020 ini salah satu yang penting adalah transcreation. Dan transcreation ini memang sejak 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu sudah banyak berjalan, tapi saat ini semakin dekat ke industri penerjemahan dan akan lebih banyak dibutuhkan. Dan ini menurut elit Asia sebelum itu ya sayangnya, sebelum COVID-19 ya. Setelah COVID-19, transcreation sudah kalah sama COVID-19, Sinovac atau kata-kata lainnya lah. Ya sayangnya seperti itu. Dan seperti tadi disampaikan Mas Ade, transcreation ini adalah satu bidang penerjemahan yang kemungkinan untuk digoyahkan oleh machine translation atau neural translation atau penerjemahan yang membutuhkan artificial intelligence kecil kemungkinannya untuk mengalami itu. Karena di sini manusia, kreativitasnya, imajinasinya, dan pengalamannya masih sangat dibutuhkan. Dan ya karena itu juga sih akhirnya ketika di Universitas Macung saya mengajar literary translation, satu hal yang saya masukkan ke dalam silabus itu adalah tentang transcreation yang bisa dibilang penerapan dari prinsip-prinsip penerjemahan sastra untuk satu wilayah yang sangat spesifik, yaitu wilayah marketing dan penerjemahan iklan.